tetap semangat mengikuti perkuliahan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Maulina Putri Wulandari, Saya Siti Andriani dan Saya Siti Faizatul Zahra. kami akan menjelaskan tentang problematika guru PAI di masa kini. Nah, sebenarnya apa saja sih di dalam problematika guru PA itu? Nah, saya akan bercakap-cakap dengan mbak-mbak yang cantik ini. Nah, yang pertama saya akan bertanya kepada Mbak Silvi. Nah, menurut Mbak Silvi, apa saja sih ya problematika yang terjadi pada guru PAI saat ini? Problematika guru PAI di sekarang ini dapat kita lihat dari kegiatan mengajar guru di dalam kelas atau di sekolah. Yang pertama, kekurangan tentang pengelolaan proses belajar mengajar, pengetahuan evaluasi dan pengukuran, serta pengetahuan tentang pengembangan kurikulum, dan juga kekurangan mendapat perhatian serius, terutama oleh pemerintah, sekolah, dan termasuk juga guru PAI. Apabila tidak ada pembenahan dari kekurangan tersebut, tujuan dari mata pelajaran PAI tidak dapat terwujud sepenuhnya. Yang kedua, guru PAI lebih berkonsentrasi tentang persoalan-persoalan teoritis keilmuan yang bersifat kognitif atau pengetahuan semata dan lebih menekankan pada pekerjaan mengajar atau hanya mentransfer ilmu. Yang ketiga, metodologi pengajaran PAI sampai sekarang ini masih belum ada perubahan. Ia bagaikan sejarah konvensional, tradisional, dan monoton, sehingga membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar PAI lebih berkonsentrasi di dalam kelas, bahkan tidak pernah melakukan kegiatan praktek dan penelitian di luar kelas. Yang kelima, dalam penggunaan media pengajaran, baik yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik itu kurang adanya kreatif, variatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar PAI itu cenderung normatif, linear, tanpa ilustrasi, konteks sosial budaya di mana lingkungan peserta didik tersebut berada atau dapat dihubungkan dengan perkembangan zaman yang sangat cepat perubahannya. Yang terakhir itu kurang adanya komunikasi dan kerjasama dengan orang tua dalam menangani permasalahan yang dihadapi peserta didik. Lalu menurut Mbak Maulina, kebiasaan negatif apa saja sih yang sering terjadi dalam proses pembelajaran PAI di dalam kelas? Nah, dari problematika di atas terdapat kebiasaan negatif yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan pendidikan agama Islam pada masa kini. Nah, kebiasaan negatif itu apa saja sih? Yang pertama, Islam lebih diajarkan pada hafalan, bukan pada praktik. Yang kedua, pendidikan agama Islam lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dan Tuhannya. Yang ketiga, penalaran dan argumentasi berpikir untuk masalah-masalah keagamaan kurang mendapatkan perhatian. Yang keempat, penghayatan terhadap nilai-nilai agama kurang mendapatkan perhatian. Yang kelima, kurangnya orientasi pada penghayatan terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kurangnya perhatian terhadap metode pengajaran agama yang lebih baik. Yang ketujuh, ukuran terhadap keberhasilan pendidikan agama Islam masih formalitas saja. Dan yang terakhir, pendidikan agama belum dijadikan sebagai pondasi pendidikan karakter pada anak didik dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, saya akan menjelaskan mengenai solusi. Solusi untuk permasalahan guru ya, yang memiliki kekurangan tentang pengelolaan proses belajar mengajar, pengetahuan evaluasi dan pengukuran, serta pengetahuan tentang pengimbangan kurikulum, yaitu saat ini pemerintah membuat program pendidikan dan pelatihan profesi guru atau disingkat dengan PLPG, serta uji kompetensi guru UKG untuk mengatasi permasalahan kualitas guru. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar, pemerintah telah berupaya melalui 1. Tiadakannya berbagai penataran atau diklat guru. Yang kedua adalah dilakukannya kualifikasi guru dan berbagai jenjang ke S1. Lalu diharapkan pendidik bisa lebih familiar atau lebih memberi contoh yang aplikatif, sehingga nantinya peserta didik dapat membangun sebuah konsep sesuai dengan apa yang telah dipahami, dan sebaiknya guru menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang berbeda-beda, sehingga diperlukan inovasi pembelajaran agar tidak menimbulkan kejenuhan di dalam kelas. Lalu solusi untuk masalah penggunaan media yang kurang oleh para guru, yaitu pihak sekolah maupun pemerintah harus memberi pelatihan kepada para guru tentang memanfaatkan TIK dalam pendidikan, bisa melalui workshop atau loka korva yang dilaksanakan secara berkala. Penguasaan TIK ini menurut kami memang sangat penting sekali, karena guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman, di mana arus informasi dan komunikasi berjalan sangat cepat sekali, tanpa mengenal batas ruang dan waktu di era globalisasi seperti sekarang ini. Ada beberapa pendekatan yang digunakan pada tingkat sekolah dasar maupun menengah, yaitu yang pertama adalah pendekatan keimanan. Pendekatan keimanan adalah memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya sebagai sumber kehidupan makhluk. Nah, yang kedua adalah pendekatan pengamalan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengalaman ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan. Nah, yang ketiga adalah pendekatan pembiasaan, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku mereka yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan. Selanjutnya adalah pendekatan rasional, yakni memberikan peran pada akal peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar dalam standar materi serta kaitannya dengan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah pendekatan emosional, yaitu upaya mengunggah perasaan peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran dan budaya bangsa. Nah, terus ada juga pendekatan fungsional, yaitu menyajikan bentuk semua standar materi Al-Quran, hadis, keimanan, akhlak, fikih, dan torik dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti yang luas. Nah, yang terakhir adalah ada pendekatan keteladanan, yaitu seperti menjadikan figur guru agama dan serta semua pihak sekolah sebagai cermin manusia yang berkepribadian. Nah, begitu tadi ya teman-teman pembahasan dari kelompok 2. Nah,
Di video tadi juga kita udah jelaskan bagaimana problematika guru PAI dalam kehidupan saat ini dan juga diberikan solusi bagaimana mengatasi problematika guru PAI saat ini. Begitulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.